Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah salah satu tokoh agama yang paling populer di daerah Priangan di awal abad ke-20 Masehi. Hal ini karena kiprahnya yang cukup menonjol di masyarakat Sunda saat itu. Sebagai seseorang yang memiliki keluasan ilmu agama, ia mendapatkan gelar kiai atau ajengan di lingkungan pesantren maupun daerah. Memiliki minat terhadap pendidikan agama yang tinggi. Berdasarkan silsilah dari keluarganya, disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi masih keturunan dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yaitu tepatnya di Tasikmalaya. Tampaknya itu pun diperkuat dengan kakeknya sendiri, Yasin bin Idhom, yang semula tinggal bersama keluarganya di Tasikmalaya, lalu berpindah ke Sukabumi. Karena adanya pertentangan dengan pemerintah Belanda saat itu. Ada pula yang menyebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi masih memiliki keturunan dengan Angga Dipa, yaitu Temenggung Wirarada III yang dikenal dengan Dalem Sawidak, daerah Sukapura III. Ayah dari Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah Kiai Haji Abdul Rahim, juga merupakan seorang kiai di pesantren. Tampaknya ini salah satu faktor yang mendorong Kiai Haji Ahmad Sanusi memiliki wawasan keislaman yang mumpuni. Ia dididik oleh ayahnya sendiri sejak usia 7-15 tahun dan tidak mengenyam pendidikan formal. Setelah itu, ia diberi kesempatan untuk belajar di berbagai pesantren, kurang lebih 4,5 tahun. Pesantren-pesantren tersebut diantaranya yaitu di pesantren Selajambe, daerah Sukabumi, Sukamantri, daerah Sukabumi, Sukaraja, masih juga Sukabumi, lalu Cilaku di daerah Cianjur, Ciajag, daerah Cianjur, Gentur Warung Kondang, daerah Cianjur juga, Buni Kasih, daerah Cianjur. Lalu beliau pesantren di Kresek Bubur Limbangan di daerah Garut. Juga di Sumur Sari, daerah Garut, dan di Gudang, yaitu di daerah Tasikmalaya. Selepasnya Sanusi belajar di berbagai pesantren, pada usianya ke-21 tahun, ia kemudian menikah dengan Siti Juwairiyah dan menunaikan ibadah haji bersamanya. Perjalanannya di Mekah rupanya dimanfaatkan pula oleh Sanusi untuk mendalami ilmu agama Islam hingga 5 tahun lamanya. Ia berhasil belajar kepada beberapa ulama yang bermadhab Syafi'i, seperti Syekh Ali Maliki, Syekh Ali Thayyibi, dan Muhammad Junaidi. Berdasarkan ilmu-ilmu yang diperoleh Sanusi dari ulama-ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia bermadhab Syafi'i. Selama di sana pun, ia sempat bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran pembaharu, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Sepulangnya dari Mekah merupakan masa di mana Sanusi mulai memberikan pengaruhnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ia mengajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya dan memanfaatkan ilmu yang diperolehnya selama di Mekah untuk didiskusikan dengan para santri dan masyarakatnya. Dalam kesempatan tersebut, tak jarang ia membicarakan persoalan pembaharuan pemikiran Islam yang sedang berkembang pada saat itu. Salah satu aspek inilah yang menunjukkan bahwa Sanusi merupakan tokoh agama yang peduli terhadap fenomena
Salah satu aspek inilah yang menunjukkan bahwa Sanusi merupakan tokoh agama yang peduli terhadap fenomena keagamaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Pada tahun 1921, Sanusi mendirikan pesantrennya sendiri di daerah Genteng, Sukabumi. Karena kedalaman ilmunya dan banyaknya kitab keagamaan yang dikarangnya, ia kemudian mulai dikenal luas oleh masyarakat, sehingga banyak orang yang ingin menuntut ilmu di pesantrennya. Semenjak itulah ia digelari sebagai Kiai Haji, sebutan bagi orang yang memiliki wawasan agama yang luas dan memiliki pesantren. Pesantren ini didirikan olehnya karena pada saat itu ia menjadi tahanan kota Sukabumi dan tidak bisa kembali ke pesantren sebelumnya yang ia dirikan. Setelah Indonesia merdeka, disebutkan bahwa Sanusi diangkat sebagai anggota KNIP bersama dengan rekannya, Kiai Haji Abdul Halim, dan hijrah ke Yogyakarta setelah perjanjian Renville. Di sana, ia dan rekannya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang sekarang dikenal dengan UII, Universitas Islam Indonesia.